Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pengoperasian input-output pada sistem operasi Linux. Oke, kita langsung saja. Untuk percobaan yang pertama, kita akan menampilkan output ke layar standar output input dari sistem Linux. Kita ketikkan PS, enter. Ini merupakan output dari sebuah layar atau input dari sistem. Oke, yang selanjutnya kita clear dulu. Untuk yang kedua, output ke layar standar output input dari keyboard atau standar input. Oke, kita ketikkan cat. Ini di sini kita akan mengetikkan sebuah input dari keyboard. Kita ketik halo, apa kabar? Teman-teman juga bisa pakai yang lainnya. Di sini saya akan menggunakan halo, apa kabar? Terus ada tampilan lagi halo, apa kabar? Exit dengan D. Untuk exit kita dapat menggunakan CTRL-D. Oke, ini sudah exit. Untuk yang selanjutnya, input dari keyboard dan output ke alamat internet. Kita ketik mail. Di sini saya pakai email student Honeycomb ya. Oh, ini langsung ganti. Untuk yang selanjutnya, input nama direktori, output tidak ada. Membuat direktori baru. Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar standar error. Coba kita ketik mkdir mydir error. Oke, terdapat error. Kita langsung ke percobaan yang kedua. Untuk percobaan yang kedua, ini merupakan pembelokan standar output. Jadi error ini akan kita belokkan ke dalam sebuah file. Coba kita ketikkan lagi. Oke, kita ketikkan cat 1 lebih besar dari my file txt. Terus kita ketik sesuai dengan perintah. Ini adalah teks yang saya simpan ke file my yang saya simpan. Ini adalah file yang saya simpan ke file my file txt. CTRL-D untuk keluar. Jadi cat ini untuk menyimpan file dalam file txt ini. Oke, untuk yang kedua langsung ke pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file. Langsung cat 0 kurang dari my file txt. Ini adalah teks yang saya simpan, ini sama seperti tadi ya, yang saya simpan di my file. Jadi cat 0 itu untuk copy paste dari sebuah file gitu. Oke, untuk yang selanjutnya pembelokan standar error untuk disimpan di file. Kita ketik mkdir mydir. Ini akan ada terdapat pesan error ya. Nah, ini kita akan belokkan ke sebuah file. Oke, kita ketik lagi mkdir mydir 2 my error txt.
langsung kita cat. Jadi cat ini untuk menampilkan sebuah file dalam txt gitu, dalam file, isi file dalam file, seperti itulah. Nah, ini kita tampilkan yang tadinya pesan errornya ada di mkdir kita pindah ke myerror, dan kita pakai perintah cat nama filenya apa, langsung keluar salinan dari sebuah isi filenya. Untuk yang keempat, notasi 2 lebih dan 1. Jadi notasi ini merupakan untuk membelokkan standar error. 2 lebih adalah identik dengan file descriptor 1. Oke, kita langsung clear dulu. Kita ketik ls file baru. Oke, ada error. Kita ketik lagi ls file baru 2 lebih out txt. Kita tampilkan lagi cat out txt. Oke, jadi standar errornya kita pindah ke file out txt menggunakan cat. Seperti itu ya teman-teman. Coba kita gunakan lagi ls file baru 2 lebih out txt 2 lebih dan 1. Oke, sekarang ini sudah pindah ke out txt. Kita cat lagi, cat out txt, out txt. Oke, udah. Kita clear. Untuk yang selanjutnya notasi 1 lebih dan 2. Jadi atau 1 lebih dan 2 merupakan pembelokan standar output adalah sama dengan file descriptor 2, yaitu standar error. Coba kita ketik echo. Tanda petik mencoba menulis file 1 baru. Kita ketik lagi cat file baru 2 baru 1 dan 2. Cat baru. Ya. Begini. Terus langsung saja ke notasi atau append. Kita ketik echo kata pertama. Sudah. Oke, langsung lagi echo kata kedua. Surat. Kita ketik lagi echo kata ketiga. Surat. Kita tampilkan menggunakan perintah cat. Surat. Nah, seperti ini, jadi tersalin. Terus kita ketik lagi echo kata keempat.
get surat. Jadi di sini bedanya apa? Untuk menambahkan sebuah kalimat atau menginputkan, ketika garis panahnya ini ke sebuah filenya satu, yang akan dibaca oleh cat ini ya isi dari yang garis satu ini. Ketika kita ingin menampilkan beberapa kalimat seperti ini, kita menggunakan yang selanjutnya menggunakan tanda panah 2 seperti itu. Kalau tidak nanti bedanya seperti ini, kita menggunakan 1 dan yang keluar 4. Coba kita coba ya, ini kita ketik lagi, kita gabungkan ya, kata pertama, kedua, ketiga, keempat. Kan ini keempatnya pisah nih dari pertama, kedua, ketiga. Kita ketik lagi seperti ini, kata pertama surat, terus jok, kata kedua. Jangan lupa yang selanjutnya untuk baris kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya kita menggunakan tanda panah 2. Dan yang keempat, kita tampilkan cat surat. Nah, jadinya yang keempatnya juga ikut kan. Jadi untuk yang seterusnya kita dapat menggunakan panah 2 atau lebih besar 2. Oke, kita langsung saja untuk yang selanjutnya. Untuk notasi here document digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanpa apa saja, namun harus sama, dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris. Kita fokus pada perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja, namun harus sama, dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris. Oke, kita clear dulu. Langsung saja untuk materi yang ini. Percobaan yang ke-7, kita ketik cat, kurang darinya ada 2, terus plus plus. Kita ketikkan, misal di sini saya ketik, halo, apa kabar kamu? Baik saja kan? Oke. Dan karena kita mengawalinya dengan tanda plus plus, maka kita akan mengakhirinya dengan tanda plus plus juga. Oke. Enter. Nah, jadinya kesalin kan? Ini kalau kita nggak kasih tanda plus plus, ini nanti masih ke bawah terus. Untuk menghentikannya kita dapat, untuk membatasinya kita dapat menggunakan tanda yang sama dengan yang di awalnya. Misal kita pakainya main, nanti yang di belakang juga ikut main gitu. Misal persen, nanti yang di belakangnya juga ikut persen. Ini untuk yang selanjutnya pakai yang lainnya, cat persen. Ini pakai ini ya. Halo, namaku Stefani Nugraha Ningtyas. Aku berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah.
Hobiku menyanyi. Dan umurku saat ini sedang berada di 19 tahun. Aku kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta dan mengambil jurusan informatika. Untuk mengakhirinya kita dapat menggunakan lambang seperti yang di awal. Karena saya menggunakan persen, maka akan diakhirinya dengan persen. Nah, jadi tersalin. Oke, kita clear dulu biar bersih. Untuk yang selanjutnya, untuk percobaan yang ke-8, notasi input keyboard adalah representan input dari keyboard. Artinya, menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard dan menampilkan file 2. Perhatikan bahwa notasi berarti menyelipkan input dari keyboard. Oke, kita ketik get my file txt. Ini notasi yang digunakan surat. Ini adalah teks yang saya simpan ke file my.txt. Ini yang file tadi. Oke. Kita clear. Untuk yang selanjutnya, untuk percobaan yang ke-9, untuk membelokkan standar output ke file digunakan operator lebih dari. Coba ketik echo. Hello. Langsung muncul hello. Misalnya echo hello world. Langsung muncul hello world. Ini merupakan input dari sebuah keyboard. Coba kita ketik lagi echo hello output. Oke, kita cut output. Nah, keluar. Dan untuk yang selanjutnya, untuk menambahkan output ke file digunakan operator lebih darinya 2 kali. Kita langsung, ini merupakan untuk menambahkan output ke file ya. Echo by output get output. Nah, hello bye. Dah seperti itu. Dan untuk membelokkan standar input digunakan operator kurang dari. Jadi kebalikannya. Coba kita get output. Membelokkan standar input dan standar output dapat dikombinasikan, tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Kita ketik get
jadi banyak. Terus kita ketik lagi get Untuk yang selanjutnya kita dapat menggunakan percobaan ketiga, pipa atau pipeline. Operator pipa digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Kita ketik ini clear dulu. Who short min r sama dan who temp short sama rm temp ls min 1 etc. Kita tunggu sampai selesai. Jadi di sini akan tampil kita CTRL-C. Selesai, kita clear. Untuk percobaan yang keempat, ini merupakan filter. Untuk percobaan yang keempat, ini merupakan filter. Kita ketik W min H grab Stefani. Not directory. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.